Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai perkalian bilangan bulat menggunakan permodelan. Nah, gimana sih caranya? Yuk mari kita ikuti bersama-sama. Ya. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Namaku Budi. Aku sekarang duduk kelas 3 SD. Aku akan mengajak kalian belajar perkalian bilangan bulat. Ayo ikuti aku. Klik tombol ini ya. Mau kan kalian belajar bersamaku? Yuk, mulai. Perhatikan konsepnya ya teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui kalau bilangan bulat itu ada dua, min dan plus. Nah, ini konsepnya. Min kali min sama dengan plus. Min kali plus sama dengan min. Plus kali min sama dengan min. Dan plus kali plus sama dengan plus. Kenapa bisa begitu ya? Ada yang bisa jawab? Yuk ikuti aku. Aku akan beritahu kalian. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Pokoknya rahasia kita deh. Yuk, ikuti aturannya dulu ya teman-teman. Nah, perhatikan aturannya ini. Saat ini aku sedang berjalan-jalan di jalan yang lurus ini. Yuk mari ikuti aturannya. Aturan pertama. Kalau suatu bilangan bernilai positif, maka aku akan menghadap ke kanan. Seperti ini. Aku akan berada di jalan yang lurus dan menghadap ke kanan. Nah, lanjut ya. Lanjutannya adalah aturan yang kedua. Kalau suatu bilangan bernilai negatif, maka aku akan menghadap ke kiri. Seperti ini. Aturan yang ketiga, sebelum dikalikan, maka aku akan berada di angka 0. Menghadapku sesuai tanda pada bilangan. Misal, minus 2. Maka aku harus berada di angka 0 terlebih dahulu, tetapi menghadap ke kiri. Seperti ini. Nah, di sini ada angka 0. Di sini ada angka 0. Aku menghadap ke kiri. Berikutnya lanjut. Aturan yang selanjutnya. Yang keempat. Kalau dikalikan dengan bilangan positif, maka aku akan maju. Misalnya, ini ada minus 2, dikalikan dengan bilangan positif 2, maka hasilnya negatif 4. Maka aku akan maju ke arah kiri. Karena kan posisinya pertama, aku menghadap ke arah kiri dulu, kemudian plus atau positif ini tadi ke ini aturannya. Kalau dikalikan dengan bilangan positif, maka aku akan maju. Ayo ikuti aku maju ya teman-teman. Nah, sebentar ya. Aku maju. 2, 1,
2. Aku berada di negatif 4. Sekarang lihat peraturan selanjutnya ya. Nah, peraturan selanjutnya sekarang. Kalau aku dikalikan dengan bilangan negatif, maka aku akan mundur. Misalnya, aku adalah bilangan minus 2 dan aku dikalikan bilangan minus 2 juga. Maka hasilnya plus 4 atau positif 4. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Dan aku akan mundur ke arah kanan. Pertama ya. Pertama ini seperti ini tuh. Nah, aku berada di angka 0 ya teman-teman. Kenapa aku menghadap ke kiri? Karena aku adalah bilangan negatif atau bilangan minus. Jadi aku menghadapnya ke kiri. Lalu aku dikalikan pula dengan bilangan negatif. Maka aku harus mundur. Seperti ini cara mundur. 1, 2, lagi. 1, 2. Aku mundur. Jadi sekarang posisiku di positif 4. Nah, ayo kita belajar ya. Lihat contoh soalnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah contoh soalnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kenapa? Maksudnya adalah positif 3 kali positif 2 sama dengan positif 6. Kenapa ya bisa begitu ya? Ayo kenapa? Ayo. Nah ini. Seperti ini. Sebentar. 1, 2, 3. Sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Kok bisa, Bud? Gimana caranya? Jadi, Budi akan menguraikan ya, teman-teman. Yang pertama, 3 adalah bilangan positif atau tandanya plus. Sesuai dengan aturan tadi di awal, maka Budi harus menghadap ke arah kanan. Terus aturan yang kedua, angka 2 ini untuk yang mengalihkan ini adalah bilangan positif. Maka sesuai aturannya adalah aku harus meloncat ke depan atau maju. Maka dari itu aku menghadap ke arah kanan dan aku maju. Lalu kenapa bisa di positif 6 ya teman-teman? Nah ini 3, aku maju 3 lompatan. Seperti ini ya kalau julang. Aku majunya seperti ini. 1, 2, 3. Aku berada di angka 3. Lalu karena aku dikalikan 2, maka aku harus meloncatnya sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Seperti itu. Ayo belajar. Selanjutnya, contoh lagi. Minus 3 dikali
plus 2 sama dengan minus 6. Gimana ya? Ayo Put, gimana Put? Kok bisa seperti itu Put? Nah, kenapa? Yo, satu tuh. Sebentar, kenapa Budi harus maju? Karena pertama-tama ini ya, Budi itu harus menghadap ke kiri karena minus 3. Terus, Budi kenapa harus maju? Karena Budi dikalikan dengan bilangan positif. Kalau Budi dikalikan dengan bilangan positif, maka Budi harus maju. Seperti ini. Nah, maka Budi berada di negatif 6. Seperti itu. Kenapa Budi harus meloncatnya? Harus 3 loncatan sebanyak 2 kali. Budi adalah angka 3, jadi Budi harus meloncat sebanyak 3 kali dulu dan berhenti, lalu diulangi lagi sekali lagi. Karena Budi dikalikan 2. Nah, ini contoh soal yang selanjutnya adalah positif 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kok bisa ya, Bud? Ayo, Budi kenapa lo? Budi sudah siap-siap menghadap ke kanan. Karena 3 adalah positif. Budi mau maju atau mundur? Ayo, coba tebak ayo. Nah, ternyata Budi mundur. Sebentar, mengapa Budi mundur? Ini penjelasannya adalah bilangan yang dikalikan adalah negatif. Maka Budi harus mundur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka Budi berada di negatif 6. Ya, contoh selanjutnya ya. Nah, ini.
Loh, negatif 6, negatif dikali negatif kenapa bisa positif ya? Mari kita lihat Budi mau kemana? Kemana, Bud? Nah, yuk kita ikuti yuk, Bud. Nah, Budi ini mau kemana ya? Budi, loh. Budi pertama-tama karena Budi adalah bilangan negatif, maka Budi harus menghadap ke kiri. Budi harus menghadap ke kiri dulu. Setelah itu, Budi dikalikan bilangan negatif lagi. Berarti Budi harus mundur. Budi menghadap ke kiri dan Budi mundur. Jadi seperti ini, 1, 2, 3. Karena Budi angka 3, lalu dikalikan 2. Budi harus mundur 3, Kak. 3 lompatan lagi. 1, 2, 3. Seperti itu, teman-teman. Jadi begitu loh. Ayo coba kerjakan soal latihan di bawah ini. -2 kali -2 sama dengan berapa? Ayo Budi, sudah siap-siap menghadap ke kiri di angka 0. Berarti nanti Budi mau maju atau mundur? Ayo, coba jawab di komen ya teman-teman. Nah, atau tulis di buku kalian. Budi maunya maju apa mundur sih? Ayo Budi mau kemana? Ayo Bud. Kamu mau maju apa mundur sih Bud? Nah, jawabannya adalah jeng. Oh belum ya? Jeng. Nah, Budi mundur. Nah, 2 lagi. Berarti Budi di angka 4. Karena Budi adalah bilangan negatif, Budi harus menghadap ke kiri dulu. Budi dikalikan bilangan negatif lagi, Budi harus mundur. Jadi Budi menghadap ke kiri, mundur 2 lompatan sebanyak 2 kali. Maka jawabannya adalah positif 4. Nah, soal lagi, satu lagi. Negatif 1 kali positif 3. Jawabannya berapa? Ayo. Budi mau maju atau mundur? Ayo. Gimana ya? Coba kita lihat dulu ya, teman-teman. Nah, ayo Budi mau di angka 3 yang positif apa negatif? Ayo. Ternyata jawabannya adalah jeng Budi di angka negatif. Berada di bilangan flat negatif 1. 3. Kita ulang lagi ya, mengapa Budi bisa di negatif? Karena Budi adalah bilangan negatif, maka Budi harus menghadap ke arah kiri. Dan Budi dikalikan bilangan positif. Kalau perkalian bilangan positif, Budi harus maju. Budi gak boleh mundur. Makanya
Budi maju, ternyata maju ke kiri. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ayo. Soal berikutnya ya teman-teman. Soal yang ini ayo. Tinggal dikit lagi. Negatif 1 kali negatif 3 sama dengan berapa? Ayo teman-teman. Bantu Budi ya. Bim salah, Bim gak jadi apa-apa. Prek. Ayo, Budi mama coba mundur lagi, Put. Lama sekali sih kamu. Aduh. Nah, ayo kemana ayo? 3 atau min 3? Jawabannya adalah, loh, Budi mundur. Kok bisa? Nah, seperti ini penjelasannya. Budi adalah bilangan negatif, maka Budi menghadap ke arah kiri. Kemudian, Budi dikalikan lagi dengan bilangan negatif, maka Budi harus mundur. Jadi, Budi menghadap ke kiri, meloncat mundur. 1 lompatan sebanyak 3 kali. Maka, Budi berada di positif 3. Yeay. Ayo.